Selamat bertemu kembali di perkuliahan Machine Learning. Di perkuliahan hari ini, saya akan membahas mengenai kasus tentang segmentasi konsumen atau segmentasi customer eh, atau dengan menggunakan atau di dalam Machine Learning. Nah, untuk praktikum kali ini, ya, saya akan menggunakan dataset yang ada di Kaggle. Oke, kita bisa buka linknya ada di sini ya. Ini linknya. Oke, link ini. Nah, di sini ada eh, dataset yang berkaitan dengan konsumen. Ya, berkaitan dengan konsumen ini sepertinya di mall ya, konsumen mall. Nah, kalau kita perhatikan secara detail, dataset ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fitur atau 5 field atau 5 kolom. Yang pertama adalah customer ID, ID-nya dari konsumen, kemudian gender, jenis kelamin, usia, kemudian ada annual income, pendapatan ya, kemudian spending score ya. Jadi skor pembelanjaannya seperti apa. Nah, data ini set ini bisa di-download oleh kita ya, kalian silakan download ya. Terus kemudian jangan lupa upload ke Google Drive kalian. Oke, saya buka Google Drive-nya saya ya. Oke, oke, ini saya buka dulu Drive. Oke, ini saya buka drive-nya saya. Ini Google Drive. Oke. Kemudian dataset tersebut saya copy ke sini, ke Google Drive saya. Saya buat folder ya. Nama foldernya saya praktikum ini ya, praktikum 11. Saya copy ke sini ya. Oke. Nah, kemudian dataset ini yang telah kita kopikan ini nanti akan kita hubungkan ke Google Colabs kita. Ya, caranya gimana? Caranya adalah dengan dibuka Google Colabs-nya, kemudian lakukan koneksi terhadap Google Drive tadi. Bisa diklik di sini. Nah, ini ada simbol Google Drive, tinggal mount drive. Oke, dia akan mounting ya. Tinggal connect saja. Oke, tunggu. Kemudian jika dia sudah eh, terkoneksi, nanti akan muncul di sininya nih akan kelihatan sebuah drive ya. Nah, ini ada drive yang nanti akan berisi data-data kita di Google Drive. Nah, tadi saya sudah copy file dataset saya tadi ini ya. Oke, ini ya. Nah, nanti ini kita pakai sebagai dataset atau sumber untuk melakukan segmentasi terhadap konsumen. Oke. Kemudian tujuan segmentasi ini di praktikum ini adalah untuk mendapatkan segmentasi dasar ya. Jadi belum kepada segmentasi konsumen yang levelnya tinggi. Misalkan mengukur tingkat loyalitas, mengukur tingkat pola pembelanjaan dan segala macam. Tapi kita baru bahas adalah bagaimana mensegmentasi data-data konsumen tapi yang dasar. Jadi untuk mendapatkan background dasar dari konsumen itu, apa saja background yang kita ingin dapatkan? Kita bisa tahu misalkan kelompok-kelompok konsumen yang belanja itu memiliki kesamaan ya dalam hal apa? Bisa dari jenis kelaminnya, ya kita lihat dari sisi usia, dari sisi minat, ya dan segala macam. Nah, ini data-data yang akan kita bahas di segmentasi dasar. Malahan di beberapa kasus dataset yang ada, kita bisa aja mengelompokkan atau mendapatkan data segmentasi konsumen itu dari sisi demografinya, wilayahnya, geografinya, letak wilayahnya di mana, status ekonomi akan terlihat, ya dan seterusnya. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini, tapi belum bicara ke level segmentasi konsumen yang lebih lengkap. Oke. Nah, yang pertama, lakukan koneksi terhadap dataset tadi ya. Jadi ini kan sudah ada koneksi. Oke, pastikan sudah tercopy di sini. Kita copy path-nya. Jadi kita nggak usah ketik manual drive-nya ada di mana, tapi kita tinggal klik kanan file dataset kita. Kita tinggal copy path. Oke, ini tutup sini. Kemudian kita gunakan dua library, Pandas sama NumPy ya. Oke, Pandas sama NumPy. Kemudian gunakan variabel data konsumen untuk membaca file CSV. Nah, nanti di copy ke sini datanya tadi. Oke, kita copy ke sini ya. Ini.
Kemudian kita coba cek datanya muncul nggak. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, berarti dataset kita sudah bisa dibaca. Ya, dan kita siap untuk melakukan pengolahan dasar terhadap dataset yang ada ini. Kalau kita perhatikan sama seperti tadi di Kaggle tadi ya, ID-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Customer ID, gender, usia, annual income, dan spending score-nya. Ya, skor pembelanjaannya seperti apa. Oke, kemudian kalau sudah selesai, nah ingat ya, ini adalah data konsumen. Jadi dataset ini kita simpan, kita panggil lewat Google Colab, lewat library Pandas, kita simpan datanya. Itu adalah di data konsumen. Nah, jika kita ingin melihat kolomnya, kita bisa menambahkan data titik konsumen kolom. Nah, terlihat ya di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 kolom. Tipenya adalah objek. Oke. Kemudian kita coba cek dulu 5 data awal. Ya, 5 data awal. Ini kelihatan ya. ID-nya 1 sampai 5, gendernya male sama female, usianya sekian, pendapatannya sekian, dan sini sekian. Oke, sudah nggak masalah di sini. Kita bisa describe. Nah, fungsi describe ini adalah untuk mendapatkan informasi awal yang terkait statistik data set tersebut. Nah, contoh misalkan ini ya. Statistiknya apa saja? Ada count. Count ini dipakai untuk menghitung berapa banyaknya data yang ada. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 199 ya, 199 karena dari 0 berarti dia 200. Atau bisa kelihatan di sini. 200 kali 5 kolom. Berarti ada 200 data dengan 5 kolom atau 5 field. Oke. Nah, kita perhatikan di sini count-nya ada 200. Jangan lihat ininya yang 0 di belakangnya. Oke, berarti customer ID benar 200, usia benar, pendapatan benar, spending score-nya juga oke, 200. Kemudian selanjutnya adalah min. Min-nya itu adalah usia. Ya, usianya adalah 38,85 rata-rata. Pendapatan begitu juga. Misalkan contohnya data setnya kita coba buka ya, pakai Excel ya. Oke, saya coba buka. Nah, kita coba hitung min-nya. Ya, kita coba hitung min-nya di samping ini dengan Excel. Ya, average ya. Kita coba. Oke. Oke. Nah, 38,85 ya. 38,885. Kalau kita lihat sini, tuh 38,85. Oke. Kemudian standar deviasi, ini STD. Standar deviasi itu sebaran datanya. 13,9, ini sekian. Ya. Kemudian nilai minimum, nilai terkecilnya adalah 18 usianya, dan nilai tertingginya adalah di 70. Oke, kemudian 25%. 25% ini adalah data 25% yang diambil ya, istilahnya kita nyebutnya kuartil ya. Ini mediannya, kemudian ini nilai kuartil seperempat di atasnya ya, di atas nilai rata-rata ininya. Nah, ini nilai tengahnya ada di sini kita lihat ya. Oke. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kuartil ya. Kuartilnya ini adalah 25% data awal, itu ada di 28,75. Kemudian ada 50% di data adalah 36. Jadi kalau misalkan 50% itu dibagi 2, 100 ya. Jadi data 100-nya itu ada di 36 usianya. Tapi data usia itu harus diurutkan. Contoh misalkan gini kalau di Excel ya. Misalkan yang tadi itu eh, kita misalkan mau ngambil contohnya tadi ini apa nih? Oke, kita mau ngambil 25% ya. Atau ya ngambil 25%. Oke, nah berarti data usia ini ya, data usia ini harus kita sort dulu. Nah, oke, ini saya sort dari kecil ke besar. Nah, ini. Nah, kemudian kalau saya mau bilang 25% data awalnya itu bisa pakai pakai fungsi kuartil namanya. Kuartil. Nah, ini kuartil ya. Ini. Ya, jadi bisa gunakan fungsi kuartil. Nah, di sini kuartil, kuartil.
Oke. Nanti areanya mana? Ini areanya. Oke. Areanya, koma. Nah, nanti sini pilihannya ada plus kuartil, ya, kuartil pertama 25%, kemudian median nilai tengahnya, dan third kuartil 75%. Jadi 25-25% ya. Jadi seperempat. Berarti kalau ada 200 data, kita dibagi 4, berarti data pertama sampai 25, data kedua 25 sampai 50, misalkan gitu ya. Ya, seperempat pertama adalah 200 bagi 4 itu berarti 50 ya. Berarti 50 data pertama itu adalah 25-nya, ya, pas kuartil, kemudian nilai tengahnya itu adalah 100, dan 75-nya itu adalah 150 datanya. Nah, ini kita tinggal isi satu, misalkan di sini kuartilnya. Ya, kita pilih satu. Oke. Nah, nanti kan kelihatan 28,75. Kalau kita perhatikan di sini dia 28,75. Nah, melihatnya gimana? Cara melihatnya. Berarti kalau ini asumsinya, ini saya hapus ya. Kalau saya hapus delete. Nah, ini kan data pertama ya, ini. Berarti datanya 1 sampai 50. Nih, 28. Ya, ada di sini nih. Nah, ini kan 28 ya, 28 nih. Ya, berarti kan di sini 2875. Nah, begitu juga kalau yang 50%. 50% itu kan berarti setengahnya. Ya, berarti tinggal kita copy, kita bisa pilih, ininya ganti 2 ID-nya. Atau bisa juga dengan menggunakan fungsi median. Fungsi median sih sama aja, median, areanya mana, ini sorry. Ininya nih nanti saya copy, ininya saya copy aja nih areanya, oke. Nah, ini median, oke. Tuh, sama kan? Nah, 75 begitu juga. Jadi jadi 25%, 50%, 75% ini adalah data ketika sudah diurutkan. Nah, didapat nilai-nilainya seperti ini. Oke. Kemudian ini maksimum ya dengan pasangannya ini. Usia tertinggi 70, ini tertinggi. Kemudian jika kita ingin mengambil salah satu fitur yang ada, salah satu field yang ada di dalam kolom data itu, kita bisa menyebutkan nama data setnya tadi apa, kemudian kita kasih kurung, kita panggil. Nah, ini saya akan ambil usianya. Kita akan buat segmentasi dasar konsumen ini dari sisi usia. Oke. Ya, 19 sampai ini 30. Usia yang data ke 200-nya 30. Oke. Kemudian kita coba describe ya. Nah, oke, ini describe itu sebenarnya mendescribe cuma ngambil satu ini, satu kolom aja. Kalau ini kan describe-nya kan semua ya, describe ini semua. Kalau kita hanya mau describe-nya ini saja, kita sebut terus kita describe. Ini dapat datanya. Oke, begitu juga untuk yang field-field yang lain ya. Field-field yang lain sama bisa dilihat sama kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eh, kita mau membuat ini sebelumnya. Oke. Saya mau buat visualisasi data segmentasi konsumen itu berdasarkan jenis kelamin. Jadi saya ingin lihat yang banyak belanja itu sebenarnya dari sisi jenis kelamin apakah laki-laki apa perempuan. Nah, saya gunakan bar. Ya, saya gunakan bar ini. Bar float. Ya, jadi diagram batang. Nah, kalau kita perhatikan diagram batang ini, sumbu X-nya adalah gender, sumbu Y-nya adalah total. Berarti kalau kita lihat tadi, kita harus ngambil dataset yang field-nya itu kan ada female sama male aja. Sedangkan ini adalah penyesuaian rekap total dari berapa banyak data female dan berapa banyak data male-nya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah gini. Kita ambil dulu datanya nih. Nah, di sini ada kolom value, data konsumen. Ini adalah field ya, penampungnya, nilai kolomnya, gender, value rival. Ya, value rival. Ini kita coba jalankan. Kalau saya cetak yang kolom value ini, dia akan menampilkan nih. Jadi akan menampilkan seluruh data yang isinya
di gender ini. Data pertama sampai data terakhirnya ada di sini. Nih. Oke. Ya. Nah, kemudian kita panggil dengan perintah unique value, vd unique value column values. Jadi data yang ada di sini male, male, female gitu ya. Kita ambil yang uniknya. Nah, yang uniknya nanti keluar cuma dua ini. Male sama female. Oke, male sama female. Paham ya? Nah, contohnya misalkan gini yang perintah unik tuh. Misalkan contohnya gini. Saya hapus dulu. Ini contohnya. Saya punya data Cirebon, Cirebon sama Bandung. Ini datanya. Terus kemudian saya panggil pd titik unik dataku. Terus saya cetak. Nah, terlihat Cirebon dan Bandung saja. Kenapa? Karena yang Cirebon ini unik. Jadi dianggap satu. Jadi cuman ada dua data aja, data Cirebon dan Bandung. Begitu juga untuk yang ini. Yang mana tadi tuh ya? Sorry. Nah, ini. Pada saat kita lihat di kolom gender ini, cuman ada dua data yang unik. Yaitu kalau tidak female, ya male. Seperti itu. Oke, nah ini akan menjadi sumbu apa nih? Sumbu X nantinya. Ya, sumbu X. Oke, paham. Nah, kemudian kita bisa aja ambil value count ini, gender ini. Kita ketik di sini, nah akan keluar data ini. Data konsumen gender value count ini nanti berisi data angka ini. Nah, ini yang akan menjadi sumbu Y-nya. Oke, kalau yang ini tadi sumbu X, yang ini akan menjadi sumbu Y-nya. Oke, kita simpan ya data ini dalam data gender. Jadi nilainya berapa-berapa kita simpan di data gender ini. Oke, kemudian eh, itu kita masukkan ke dalam tabel atau ke dalam grafik bar plot ini. Kita lihat ya, kita masukin data gendernya tadi ini, kemudian unique value-nya kita masukkan ini, ya, male sama female, kemudian yang penting ini mungkin ya. Nah ini kalau ini kan cuma menampilkan legenda gambar dan istilahnya. Kita cetak ini VLT bar. VLT bar itu formatnya adalah X sumbu X, kemudian sumbu Y. Ya, komanya ada banyak sebenarnya di sini. Kalau kalian perhatikan di sini ya, misalkan di sini bar, ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini barnya ini, sebentar ya, ini saya tutup dulu di sini. Nah, bar, kita lihat nih. Oh, nggak kelihatan ya, sebentar. Titik bar. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu isinya nggak apa-apa nih. Isinya adalah ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sumbu X-nya itu tadi adalah untuk yang ini, unique value tadi. Sedangkan data konsumen value count ini adalah totalnya tadi. Nah, ini totalnya nih. Ya, totalnya ini. Nah, ini adalah sumbu X-nya. Oke. Nah, kemudian data ini kita coba run, kasih warna. Colornya ada dua, red sama green. Saya pakai ini. Bisa diganti oleh kalian. Itu yang penting ya, penting bagi itu. Kemudian jangan lupa VLT show. Nanti pada saat kita run, kita akan memperoleh sebuah bar float seperti ini. Nah, data ini, bar float ini, kalau kita baca kesimpulannya, kita akan dapat bahwa jumlah wanita atau female itu sebanyak 112 dan laki-laki atau male itu sebanyak 88 yang dari sisi belanja. Berarti wanita atau female lebih banyak, lebih dominan dibandingkan laki-laki dalam kegiatan belanja. Oke, ini ya, lebih banyak ini di sini. Nah, ini contoh, kita sudah dapat segmentasi yang pertama, konsumen itu didasarkan pada usia. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mapping data ini juga dalam bentuk P atau grafik lingkaran. Nah, sama seperti tadi ya, kita bisa masukin data gender. Nah, ini pakainya AXV.
AX itu adalah ini figurnya ini, gambar ini ya. P, data gender, labelnya unique, value ini. Jadi nanti otomatis akan termapping data seperti ini. Nah, kalau ini tidak terlihat bentuk berapa, ini kelihatan banyaknya ya, 112 sampai ini. Tapi kalau dilihat dari persentase, oh ternyata 112 itu 56%. 56% itu berarti sudah setengahnya dibandingkan dari total yang mailnya belanja. Tuh 50%, 56%. Ya, lebih 6% lebih tinggi dibandingkan eh, dibandingkan apa dibandingkan yang mail ya, di atas 50% ya segitu. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa sekian sekian persen data segmentasi konsumen dari sisi usia. Dari sisi jenis kelamin. Oke. Oke. Nah, yang berikutnya adalah segmentasi konsumen dari sisi usia. Ya, dari sisi usia. Kalau kita perhatikan ya, saya menggunakan apa itu namanya histogram. Nah, ini histogram. Histogram ya. Tinggal X-nya, sumbu X-nya itu yang tadi, data konsumen usia tadi. Nah, ketika saya pindahkan, saya ketemu nih usia. Ya, saya dapat usianya seperti ini. Nah, histogram ini adalah sebaran usia konsumen dalam rentang, katakanlah dalam rentang kelompok data. Nah, ini ada bin dalamnya. Oke. Contoh misalkan ini ya. Misalkan contoh ini data ini tadi. Nah, ini kan data yang sudah kita urutkan ini satu. Jadi kalau kita ngambilnya 200, berarti 200 dibagi 10, misalkan binnya 10 misalkan ya, berarti 200 bagi 10 itu sekitar 20 data ya. Coba kita lihat ya, 20 data awal. Nah, ini sampai sini data 20 awal ya. Seperti itu. Ya. Nah, kelas usianya, kalau ini kan 20 data awal ya. Tapi kan kalau di sini kan bicaranya bukan pada jumlah datanya, tapi bicara pada rentang usianya. Nah, kita lihat rentang usianya. Berarti kalau kita bilang rentang usianya 18, bisa jadi 18 ditambah 10, misalkan di sini. Berarti sampai 28. Nah, ini kelompok A. Katakanlah usia A. 18 sampai 28, coba kita blocking sampai 28 itu berapa? Tuh ada di sini ya. Ini 28 tuh tadi. Nah, sampai sini kira-kira. Ya, seperti itu. Bisa juga eh, kita bisa juga kita menentukan kelasnya nih, tergantung hitungannya. Nilai kan ada rumusnya ya. Misalkan gini. Usianya misalkan tertinggi tadi 70 dikurangi 18 dibagi 2. Tuh 26. Berarti kalau dia 18, misalkan ini ya. Nah, ini kan bisa 18 sampai berapa kelasnya. Jadi bisa kita bagi kelasnya, itu ada rumus pembagian kelasnya ya. Nah, ini kelihatan di sini 31 data untuk usia yang antara 20, ini di tengahnya ya 20. Berarti mungkin sekitar ini 23 di sini. Nah, ada 31 orang. Jadi kalau tadi data ini saya ambil 31, saya ambil 31 data awal, hop, 31. Nah, ini rentang usianya adalah 18 sampai 23. Nih, 18 sampai 23. Ya, jadi kelas 2 ini ada 31 orang. Nah, begitu juga untuk yang ini 19. Ada 19 orang. Oke, jadi kalau kita potong lagi 19 dari sini, ya 19 berarti tambah berapa nih? 31 sama 19 berarti 50. Berarti sampai 50. Nih sampai 50. Nih sampai sini. Berarti usia 24 sampai 28. Seperti itu. Jadi kelasnya ada 44 ya, jadi ya 10. Oke. Nah, ini begitu juga ini. Ya, begitu juga untuk yang data-data lain. Nah, kalau kita lihat bar float ini, kita lihat rentang usia yang paling banyak itu adalah di antara usia 30-an. Tapi kurang dari, mungkin di sini 35 ya, kurang dari 35. Nah, di sini ada sebanyak 34 orang, 30-an ini.
Ini yang paling tinggi. Nah, visualisasi data ini dengan histogram ini bisa kita kembangkan dengan menggunakan box plot namanya. Box plot. Ya. Jadi box plot itu perintahnya sama ya, ini ya, box plot ini tadi, data usia ini. Nah, kita lihat di paling bawah ini adalah data minimumnya di sini. Kalau di atas adalah data maksimumnya. Nah, berarti rentang usia itu numpuk di antara ini. Nih, di antara ini. Mungkin 30 kurang dikit ya. Mungkin di 28 sampai dengan 50 kurang. Ya, ini paling ini. Ya, nah, data yang terbanyak tadi ada di rentang sini. Nah, ini. Ya, ini nilai ini, garis ini adalah nilai tengahnya. Ya, 36 kan tadi, 36 kan di sini nilainya. Jadi di sini 36 tadi mediannya. Berarti usianya ada di 36 atas, lebih banyak di sini. Oke. Ya, jadi kelompok usianya kita bisa lihat segmentasinya itu dari 36 lebih banyak. Kita bisa lihat nih, coba 36 usianya. 36 ke atas. Oke, kita hitung ini 36 ke atas ya. Tapi di bawah 50. Di bawah 50. Kita tulis ini di bawah 50. Oke, nih. Ya. Nah, 99 dikurangi 155. Kurang 99. Tuh, ada 56. Ya. Jadi sekitar ada 56. Ya, ada 56 orang yang di usia ini. Ya, jadi hampir seperempat lebih ya, seperempat lebih ke 56. 56% lah ya tadi itu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh pembuatan black box plot. Nah, silakan kalian pelajari lagi. Dari sini nanti kita bisa simpulkan bahwa usia pelanggan terbanyak adalah antara 30 sampai 35. Ya, 30 sampai 35 nih. Kita kira gini di sini kalau dari sisi ini. Tapi kalau kita lihat dari usia dengan box plot, kita kelihatan usia minimum ada di 18 dan nih kelihatan di sini. Ya, maksimum minimum kelihatan. Maksimum minimum. Oke. Itu ya. Nah, tadi kita sudah lakukan segmentasi dasar untuk dua. Dari sisi jenis kelamin, gender, dan dari sisi usia. Nah, silakan kalian explore untuk yang fitur yang lain, annual income dan spending score. Ya, oke. Demikian dari saya penjelasan hari ini. Ya, jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang belum jelas, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama. Terima kasih sekali lagi dan selamat mencoba. Terima kasih.